Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Indran Lubis. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab contoh soal mengenai perusahaan jasa. Kita langsung masuk ke soal ya. Nah, di soal dikatakan bahwa Tuan Tatang Hadi membuka usaha jasa good pariwisata bernama Mina Bahari pada bulan September 2011. Nah, di bulan September 2011 ini banyak dilakukan yang namanya transaksi-transaksi. Kita masuk ke tanggal 1 September, di mana Mina Bahari menerima modal berupa kas sebesar 20.890.000 dan peralatan sebesar 34.810.000. Nah, di sini kita akan membuat yang pertama kali yang namanya jurnal umum. Kalau seperti ini, maka jurnal umumnya yaitu kas terhadap peralatan terhadap modal. Kita lihat ya jurnal umumnya. Ini dia. Kas terhadap peralatan terhadap modal, di mana kas sebesar 20.890.000 dan peralatan 34.810.000. Untuk mendapatkan modal, maka kita totalkan kas dan peralatan. Maka totalnya yakni 55.700.000. Lanjut ke transaksi yang kedua, terjadi pada tanggal 4 September, di mana ia membeli peralatan secara kredit sebesar 3.050.000. Nah, kalau dia membeli peralatan secara kredit, otomatis dia membelinya secara utang. Maka peralatan terhadap utang. Ini dia, peralatan terhadap utang sebesar 3.050.000. Lanjut ke transaksi berikutnya, terjadi pada tanggal 5 September, di mana ia membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820.000. Nah, dia secara tunai berarti kas, maka dia bahan habis pakai terhadap kas. Ini dia, sebesar 1.820.000. Transaksi berikutnya terjadi pada tanggal 10 September. Menerima pendapatan jasa yang diberikan sebesar 20 juta. Menerima, otomatis kas mengalami yang namanya pemasukan. Maka dia kas terhadap pendapatan jasa. Seperti ini jurnal umumnya. Kas terhadap pendapatan jasa. Lanjut di tanggal 11 September, di mana ia membayar sewa bulan September 2011 sebesar 13.790.000. Membayar berarti kita otomatis kas kita berkurang. Maka jurnal umumnya beban sewa terhadap kas. Lalu terjadi lagi transaksi pada tanggal 14 September nih. Dia membayar beban utilitas sebesar 10.050.000. Membayar sama seperti transaksi yang dilakukan di tanggal 11. Berarti dia jurnal umumnya beban utilitas terhadap kas. Ini dia, beban utilitas terhadap kas. Lanjut lagi di transaksi pada tanggal 15 September. Menerima pendapatan atas jasa yang belum dilakukan. Belum dilakukan nih, sebesar 4.800.000. Maka jurnal umumnya kita buat kas terhadap pendapatan dibayar di muka. Kas terhadap pendapatan diterima di muka. Terima ya. Lanjut ke transaksi berikutnya, tanggal 19 September nih.
menyelesaikan jasa good tetapi belum menerima pembayaran. Maka jurnal umumnya yakni piutang terhadap apa nih? Menyelesaikan jasa berarti terhadap pendapatan jasa. Sebesar 21.900.000. Lalu terjadi lagi transaksi di tanggal 22 September. Tuan Tatang mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kalau mengambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, maka namanya prive. Nah, kita buat di jurnal umum, maka prive terhadap apa? Dia mengambil uang dari mana? Di kasnya otomatis kan? Maka prive terhadap kas sebesar 2.500.000. Ini dia. Lalu transaksi di tanggal 23 September menerima pendapatan atas jasa yang diberikan. Atas jasa yang diberikan nih, otomatis kas bertambah. Maka kas terhadap pendapatan jasa. Ini dia, kas terhadap pendapatan jasa. Lanjut, terjadi lagi transaksi di tanggal 25 September di mana ia membayar beban lain sebesar 2.260.000. Membayar, otomatis kas berkurang. Maka dia beban-beban lain terhadap kas jurnal umumnya. Ini dia. Kemudian transaksi yang lain. Transaksi yang terakhir terjadi pada tanggal 27 September. Di mana ia membayar gaji pegawai. Kas berkurang nih, maka beban gaji terhadap kas. Selesai jurnal umum, kita totalkan berapa yang didebet dan juga berapa dikredit. Dapatlah hasilnya. Kemudian setelah kita membuat jurnal umum, lanjut kita membuat yang namanya buku besar. Ini dia buku besar. Dalam pengisian buku besar ini kita bisa melihat di yang namanya jurnal umum yang telah kita kerjakan sebelumnya. Di buku besar ini kita membuat biasanya huruf T. Nah, kita urutkan sesuai nomor akun. Di mana di transaksi mana saja yang ada yang namanya kas. Nah, kita urutkan ya, kas di kas, piutang usaha di piutang usaha, bahan habis pakai khusus di bahan habis pakai, begitupun seterusnya. Nah, ini kas terjadi di tanggal berapa yang kita buat tadi di jurnal umum atau di soal terjadi di tanggal 1 September nih, modal awal. Sebesar 20.890.000. Letaknya di mana nih? Di kredit. Ini dia. 1 September kas 20.890.000. Di mana lagi kas? 5 September nih. Tapi letaknya di kredit. Kita letakkan di kredit. Bahan habis pakai. Berapa bahan habis pakai? Kita lihatlah bahan habis pakai ini. Dia kredit dia kan kasnya. September itu terjadi. Di mana lagi terdapat kas? Terjadi di tanggal 10 September nih terhadap pendapatan jasa. Kas masuk di debit sebesar 20 juta. 20 juta. Nah, begitupun seterusnya sampai di beban gaji. Itu untuk yang kas. Nah, piutang usaha. Kita cari di piutang usaha di jurnal umum. Piutang usaha ini dia. Piutang usaha terhadap pendapatan jasa. 21.900.000. Ini dia.
Kemudian akun yang lain, akun bahan habis pakai, nomor akunnya 103 nih. Habis pakai terhadap pembelian. Maka hasilnya 1.820.000 seperti yang kita lihat di jurnal umum. Lanjut lagi ke peralatan, kita lihat lagi nih di jurnal umum berapa nominalnya. Utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, prive, pendapatan jasa, beban sewa, beban utilitas, beban gaji, dan beban lain-lain. Kita tinggal lihat di jurnal umum, dia ada berapa kali terjadi seperti itu, terjadi di tanggal berapa transaksinya. Kita masukkan, tapi ingat kita mengurutkannya dalam buku besar ini, kita buat per nomor akun biar lebih rapi dan lebih teratur, gampang dilihat. Setelah kita membuat buku besarnya, kita membuat yang namanya neraca saldo sebelum penyesuaian. Kita urutkan ya dari nomor akun 101, namanya kas. Berapa kasnya? 6.610.000, letaknya di debit. 6.610.000. Kita lihat di jurnal umum nih, kas. Di buku besar. Kas kita lihat di buku besar ya. Di mana di buku besar kan di debit 29.550.000, di kredit 38.210.000. Maka 38.210.000 dikurang 29.550.000, maka dapat hasil 6.610.000. Kita buat di neraca saldo sebelum penyesuaiannya kas, letaknya di debit 6.610.000. Kemudian piutang usaha, kita lihat lagi piutang usaha berapa nominalnya. Bisa kita lihat di jurnal umum atau buku besar. Piutang 21.900.000, kita masukkanlah ke neraca saldo sebelum penyesuaian. Gitu seterusnya di bahan habis pakai, kita masukkan di peralatan, di utang usaha, di pendapatan diterima di muka, modal, prive, pendapatan jasa. Setelah kita buat semua, kita total lah berapa yang di debit dan berapa yang di kredit. Nah, setelah ditotal maka dapat hasilnya 135 juta. Lanjut, kita buat yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini bisa kita lihat di soal ya. Pada akhir bulan September, data penyesuaian berikut disiapkan. A. Sisa bahan habis pakai per 30 September sebesar 300.000. Bahan habis pakai nih, sisanya ya kan. Beban bahan habis pakai di debit 1.520.000. Bu, kenapa ya 1.520.000 sedangkan tadi kita lihat di jurnal umum dan buku besar hasilnya 1.820.000. Nah, sisanya tadi kan 300.000, maka 1.820.000 tadi dikurang 300.000, maka hasilnya 1.520.000. Kemudian piutang usaha, kita lihat piutang usaha sebesar 2.310.000. Kita masukkan ke jurnal. Lanjut ke beban penyusutan. Berapa beban penyusutannya? Penyusutan peralatan diperkirakan 1.500.000. Langsung kita masukkan ke jurnal. Beban penyusutannya sebesar 1.500.000. Baru beban gaji. Berapa? Pendapatan diterima di muka berapa? Setelah dapat kita totalkan.
sehingga dapat hasilnya 6.805.000. Balance ya. Nah, masuk kita ke neraca lajur. Nggak usah bingung mengenai neraca lajur. Kenapa? Karena setelah kita membuat laporan keuangan sebelumnya, kita tinggal memasukkan ke neraca lajur atau worksheet, lembar kerja. Kita tinggal isi nih. Neraca saldo. Di bagian neraca saldo kita lihat kembali di neraca saldo, kita pindahkan ke worksheet. Begitu seterusnya. Kas tadi berapa? 6 juta sekian, masukkan di neraca saldo, tepatnya di debit. Piutang usaha tadi berapa? Kita lihat di jurnal umum atau di neraca saldo, 21.900.000. Masukkanlah 21.900.000. Tinggal kita pindahi. Selesai neraca lajur, masuk ke laporan laba rugi. Kita buat formatnya pendapatan jasa sebesar 74.760.000. Kemudian beban-bebannya kita total. Beban sewa 13.790.000. Beban utilitas, beban gaji, beban lain, beban bahan habis pakai, dan beban penyusutan peralatan. Kita total dari beban sewa sampai beban penyusutan peralatan. Dapatlah 67.805.000. Kemudian total pendapatan dikurang total beban, sehingga hasilnya dapatlah laba sebesar 6.955.000. Setelah selesai di laporan laba rugi, masuk kita di laporan perubahan ekuitas. Di sini kita buat modal 1 September 2011. Setoran modal 1 September 2011. Modal awal kita lihat lagi di jurnal umum sebesar 55.700.000. Langsung kita masuki di laporan perubahan ekuitas. Ini dia. Ditambah laba bersih. Laba bersih yang kita dapat tadi di laporan laba rugi sebesar 6.955.000. 6 juta ini dikurangi prive sebesar 2.500.000, maka hasilnya 4.455.000. Nah, setoran modal pada tanggal 1 September ditambah 4.455.000, maka hasilnya dapat 60.155.000. Maka modal yang kita dapat di 30 September 2011 sebesar 60.155.000. Nah, selesai kita dalam laporan perubahan ekuitas, masuklah kita di laporan posisi keuangan, di mana laporan posisi keuangan ini terdapat yang namanya aset lancar dan juga liabilitas atau utang. Di aset lancar berupa kas, piutang usaha, dan bahan habis pakai. Di kas ini bisa kita lihat di jurnal umum, buku besar, di buku besar sebesar 6.610.000. Piutang usaha bisa kita lihat lagi 24.210.000. Kemudian bahan habis pakai. Nah, bahan habis pakai ini kita pakai di sisa bahan habis pakai sebesar 300.000. Kita total semuanya, maka dapatlah aset lancarnya sebesar 31.120.000. Nah, peralatan 37.860.000 tadi di laporan kita buat sebelumnya. Masuklah di akumulasi penyusutan peralatan. Dikurang ya, karena dia menyusut 1.500.000. Bu, dari mana ya 1.500.000 itu? Saya nggak ingat. Nah, akumulasi penyusutan peralatan 1.500.000 ini terdapat di soal penyesuaian. Penyusutan peralatan diperkirakan 1.500.000. Kita masukkanlah dia. 37.860.000 ini dikurang akumulasi penyusutan peralatan, maka dapatlah total aset tetap. Nah, total aset lancar
ditambah total aset tetap. Dapatlah total aset sebesar 67.480.000. Lanjut kita ke liabilitas utang. Utang usahanya berapa? Kita lihat lagi utang usaha berapa. Utang usaha 3.050.000. Utang gaji berapa tadi utang gaji? Kita lihat lagi. Gaji yang belum dibayar nih utangnya 475.000. Kita masukkanlah di liabilitas. Baru pendapatan diterima di muka kita lihat lagi. Kemudian kita total, dapatlah total liabilitas ekuitas sebesar 7.325.000. Nah, baru modalnya tadi berapa? 60.155.000. Nah, modal 60.155.000 ini ditambah 7.325.000. Maka dapat hasilnya yaitu total liabilitas ditambah ekuitas sama dengan 67.480.000. Maka kita dapat hasilnya adalah balance. Kalau sudah balance, berarti sudah selesai pekerjaan kita, akuntansinya. Demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Juga di kesalahan kata juga saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.